Jemaat GKM Eklesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang saya kasihi juga, dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan yang saya ambil pagi ini ialah jalan buntu. Dan pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Keluaran 14 ayat pertama hingga yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di jalan Pilhahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut, maka Firaun akan berkata tentang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephim. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukan di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah membaca sebagian daripada firman-Mu, dan kami ingin mendengar
lebih teliti, lebih jauh, lebih dalam apa arti firman-Mu ini dan kebenarannya serta juga penerapannya dalam hidup kami. Karena itu kami mohon tolong kami Tuhan. Ampuni dosa kami dan sucikan hati kami supaya kami layak menerima firman-Mu, mampu mengerti kehendak-Mu dan mampu mentaatinya. Tolonglah ya Allah Roh Kudus. Ampuni dosa kami dan sucikanlah hati, pikiran, dan roh kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata buntu, seperti tadi saya katakan, tema yang saya pakai ialah jalan buntu. Nah, kata buntu itu konotasinya negatif, bukan? Misalnya usus buntu, jalan buntu, lebih parah lagi saluran atau jalan darah yang buntu. Ini terutama akan berakibat yang hebat kalau sampai jalan buntu, darah ke jantung atau ke otak itu tersumbat, jalannya tersumbat. Maka bisa saja orang yang bersangkutan akan meninggal, akan mati. Yang lebih parah, buntu yang berhubungan dengan mental. Misalnya pikiran buntu, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Harapan buntu, tidak punya pengharapan, alias putus asa, atau kemauan, kehendak buntu, tak mau berbuat apa-apa. Itu semua akan mengakibatkan sakit jiwa. Dan buntu yang paling berbahaya adalah yang berhubungan dengan rohani. Kalau kebuntuan dalam hal fisik dan jiwa atau mental tidak segera diberesi, diobati atau dicarikan jalan keluar, maka akan menyerang segi rohani. Saya beri contoh, misalnya ada suami istri yang punya masalah keuangan. Mula-mula dianggap kecil atau sepele saja. Tapi karena tidak segera dibereskan, suami istri tidak mau berkomunikasi, mencoba untuk menyelesaikan masalah itu. Maka mulailah timbul kecurigaan di antara mereka berdua. Si istri mungkin berkonotasi atau curiga bahwa suami menggunakan sebagian keuangannya untuk membiayai istri simpanan. Atau sebaliknya suami merasa bahwa keuangan atau yang dipakai oleh si istri itu terlalu berlebihan. Mungkin dia mengira istri punya bisnis yang lain. Atau mengirim uangnya kepada keluarganya, orang tuanya, saudaranya, atau yang lain, diam-diam tanpa sepengetahuan si suami. Nah, karena jalan buntu dan mereka tidak mau melibatkan orang lain karena merasa itu adalah sesuatu yang memalukan kalau sampai diketahui orang lain. Nah, setelah konsultasi dengan keluarga masing-masing, keluarga suami dengan keluarganya dan istri dengan keluarganya, mereka mengambil keputusan untuk bercerai. Jadi mula-mula masalah fisik, yaitu masalah uang, tidak diselesaikan, berubah menjadi masalah mental atau masalah jiwa, curiga, tidak saling percaya, dan berakhir dengan masalah rohani, yaitu perceraian. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan ini, mari kita saksikan sebentar tayangan video kurang dari 10 menit. The God of Moses is a poor general, to leave him no retreat. 10 times
You have seen the miracles of the Lord, and still you have no faith. He's a false prophet who delivers you to death. Stone him! Stone him! Listen to Moses! He speaks God's will! They will stop for me. Charging chariot knows no rank. Was it because there were no graves in Egypt that you took us away to die in the wilderness? Why must we die? Fear not! Stand still and see the salvation of the Lord. The pillar of fire, it is the breath of God. Great one! You cannot reach the fire of God! Gather your families and your flocks. We must go with all speed. Go where? To drown in the sea? How long will the fire hold Pharaoh back? Will it hold? After this day, you shall see his chariots no more. No! You'll be dead under them! The Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand. God opens the sea with the blast of his nostrils. Lead them through the midst of the waters. His will be done. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a god. Better to die in battle with a god than live in shame. Praise God and down into it! Your life worth so much?
pursuit! This is work for a butcher, not a pharaoh. Destroy them all. But bring Moses to me alive. Rebels, here! Forward! Here, take him. Father, look! The horses are coming! The chariot. Ah! Run! Run! Run behind! Better to serve the Egyptians than to die here. Who shall withstand the power of God? Thou didst blow with thy winds, and the sea covered them. Who is like unto thee, O Lord? From everlasting to everlasting, thou art God. Pertama, bangsa Israel mengalami jalan buntu. Dalam bacaan di Keluaran 14 dan melalui tayangan video yang kita baru saksikan tadi, bangsa Israel setelah mengalami hidup dalam perbudakan di Mesir selama sekian lama, mereka akhirnya tidak tahan. Mereka berteriak kepada Tuhan, kepada Allah. Mereka minta pertolongan agar mereka bisa lepas dari penjajahan orang Mesir. Nah, kemudian mereka juga berbicara kepada Musa. Singkat cerita, Allah melalui Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melalui kuasa Allah yang besar. Tetapi belum cukup lama atau belum cukup jauh perjalanan mereka keluar dari Mesir. Mereka dikejar lagi oleh tentara Firaun bersama dengan Firaun. Firaun merasa menyesal membiarkan bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir. Maka dikejar kembali untuk mengembalikan mereka ke Mesir. Dan kalau mereka tidak mau, mereka akan dibunuh. Bangsa Israel panik, ketakutan karena mereka mengalami jalan buntu. Di depan ada laut. Sedangkan di kiri kanan sudah, apalagi ke belakang sudah tidak ada jalan lain lagi.
Nah, mereka lalu marah-marah kepada Musa dan menyalahkannya, mengapa membawa mereka ke padang gurun seperti ini atau dalam keadaan yang seperti ini. Apakah mereka harus mati dan dikuburkan di padang gurun? Apakah tidak ada kuburan di Mesir yang cukup untuk mengubur mereka daripada mesti harus dikubur di padang gurun? Kita bisa baca di dalam ayat 11. Jadi ini yang terjadi. Mereka mengalami masalah, lalu mereka panik, frustrasi, marah-marah. Jalan buntu, lalu mencari kambing hitam. Musa dijadikan sasaran, dipersalahkan karena membawa mereka keluar dari Mesir ke padang gurun dan kemudian harus mati atau dibunuh oleh tentara Firaun. Sebenarnya bukan Musa yang disalahkan, yang mereka salahkan, tetapi siapa? Allah sendiri. Dan apa yang mereka lakukan adalah mencobai, bahkan menghujat Allah. Ada seorang ibu anggota gereja dari Pos GKMI Cideng di Jakarta, di mana saya pada waktu itu menjadi gembala sidang pembantu, datang kepada saya. Dia berkata, "Pak, saya menyesal saya menjadi orang Kristen dan Bapak mendorong saya untuk dibaptiskan. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Suami saya mempunyai perempuan simpenan, Pak. Saya tidak tahan lagi, saya mau kembali kepada agama saya yang lama." Buat apa? Dia dulunya Kristen dan saya belum, dan saya mau menjadi Kristen tetapi akibatnya seperti ini. Dia menangis-nangis dan minta supaya saya menolong untuk menggerebek suami di rumah perempuan simpanannya. Tapi saya mengatakan bukan cara begitu, bukan itu caranya. Biarlah kita mendoakan saja, biarlah Tuhan yang bertindak kepadanya. Itu tidak berlangsung 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, tapi sampai tahun. Saya tidak tahu apa akibatnya selanjutnya karena saya lalu pergi ke luar negeri, ke Amerika. Tetapi tidak lama saya mendengar berita bahwa suaminya sudah bertobat. Bahkan saya mendengar bahwa suaminya masuk sekolah teologi untuk menjadi pendeta. Jadi terlalu cepat untuk menghakimi seseorang. Terlalu cepat untuk mengambil keputusan, apalagi kalau keputusan itu berdasarkan kemarahan, kejengkelan. Karena firman Tuhan dalam Yakobus berkata bahwa kemarahan itu tidak menghasilkan perbuatan yang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau memang kita mengalami kebuntuan dalam satu perkara, mungkin apakah perkara bisnis, perkara keluarga, atau perkara ekonomi, perkara kesehatan, dan lain-lain lagi. Sepertinya jalan buntu. Ke kanan buntu, ke kiri buntu, ke depan buntu, ke belakang juga buntu. Masih ada jalan, yaitu kemana? Ke atas. Jalan ke atas terbuka lebar, yaitu berdoalah. Minta pimpinan Tuhan untuk mencari jalan keluar. Minta petunjuknya. Nah, mengapa kita harus berdoa meminta petunjuknya? Minta bimbingannya, yaitu melalui firman-Nya. Karena Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jalan yang hidup. Jadi kalau sekali kita mengalami masalah, kita mau datang kepada Tuhan Yesus yang Dia berkata adalah jalan, maka pastilah kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan bergantung kepada Dia, Dia pasti akan membukakan jalan.
Kalau sekali kita berdoa dan belum ada jawaban, jangan cepat putus asa. Karena Tuhan Yesus berjanji di dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Atau carilah bimbingan dari hamba Tuhan, penetua, atau orang lain yang saudara percayai. Kembali kepada bangsa Israel. Setelah mendengar keluhan, bahkan hujatan bangsa Israel, lalu mereka suuzon atau prasangka jelek terhadap Allah. Maka yang dilakukan Musa tepat. Dia membawa masalah itu kepada Allah. Dan minta petunjuk dari Allah apa yang harus dia lakukan. Maka berfirmanlah Allah di dalam ayat 13 sampai 16. Musa mendengar firman Allah atau perintah Allah. Musa percaya dan Musa taat. Maka terjadilah mukjizat yang luar biasa. Laut terbelah. Bangsa Israel berjalan melalui jalan yang kering itu. Dan akhirnya selamat. Terjadi mukjizat yang luar biasa. Bahkan raja-raja di tanah Kanaan itu mendengar apa yang terjadi dengan bangsa Israel dan juga orang-orang Mesir atau tentara Mesir. Mereka gemetar, mereka takut kalau nanti suatu saat mereka harus berhadapan dengan bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, pengalaman bangsa Israel itu juga akan menjadi pengalaman saudara dan saya. Kalau kita menerapkan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Setiap kali kita mengalami masalah apapun, dan sepertinya dan kita juga mungkin mengalami jalan buntu, tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat, kita lakukan. Maka datanglah kepadanya Sang Jalan Hidup. Minta bimbingan dan petunjuknya dengan sungguh-sungguh. Seperti janjinya dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi. Demikian juga dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang juga dialami oleh orang lain. Tetapi janganlah takut. Aku akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan dan janji Tuhan itu ya dan amin. Bukan omong doang atau NATO. No action, talk only. Bukan demikian. Setiap pembacaan firman Tuhan oleh seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, atau siapapun selalu diakhiri, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan melakukan atau mentaati di dalam hidupnya. Dan itulah hal yang nyata terjadi atas bangsa Israel ketika mereka mengalami jalan buntu. Mereka terjepit, nyaris dibunuh oleh tentara Firaun. Mereka tertolong karena Allah membuka jalan yang buntu. Menjadi jalan yang luas, yang aman. Dengan membelah laut dan menjadikan jalan kering. Selamatlah bangsa Israel dan mereka dapat melanjutkan perjalanan memasuki tanah perjanjian. Tambahan lagi, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan menghancurkan, menenggelamkan pasukan Mesir dengan kereta berkuda dan yang pejalan kaki yang begitu banyak, semuanya mati tenggelam di laut Tebrau dan
Melihat semua itu, bangsa Israel memuji-muji Allah, memuliakan Allah. Melihat mujizat yang sedemikian luar biasa. Seperti kita saksikan dalam video tadi. Tapi setelah pengalaman itu berlalu dan mereka melanjutkan perjalanannya di tanah perjanjian. Apakah itu cukup untuk menjadikan mereka bangsa yang takut akan Tuhan? Menjadikan mereka peka mendengar suara Tuhan. Menjadikan mereka setia dan taat? Ternyata tidak. Kita membaca bahwa dalam perjalanan mereka di tanah yang menuju ke tanah perjanjian, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di jalan Pilhahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut, maka Firaun akan berkata tentang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephim. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukan di dalam hidupnya. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah membaca sebagian daripada firman-Mu, dan kami ingin mendengar lebih teliti, lebih jauh, lebih dalam apa arti firman-Mu ini dan kebenarannya serta juga penerapannya dalam hidup kami. Karena itu kami mohon tolong kami Tuhan. Ampuni dosa kami dan sucikan hati kami supaya